Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Jumat tanggal 23 April tahun 2021 pukul 10 waktu Guatemala atau sekitar pukul 23 dan 24 waktu Indonesia Barat dan Tengah, umat Guatemala dan kita semua akan merayakan beatifikasi 10 martir yang berlangsung di Santa Cruz del Quiche. Tanggal 23 April 2021 atau saat itu adalah pemahkotaan kemartiran setelah pada tanggal 23 Januari 2020 Paus Fransiskus mengakui kemartiran 3 imam MSC dan 7 misionaris awam, termasuk di dalamnya seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun yang terbunuh dalam kebencian akan iman tahun 1980 dan 1991 di Guatemala, Amerika Tengah. Siapakah mereka? Sebelum saya lanjutkan, saya mesti minta maaf kalau seandainya ada kata-kata berbahasa, kata tempat dan tokoh dalam bahasa Spanyol yang salah ucap. Para martir itu terdiri dari 3 imam MSC. MSC itu Misionaris Hati Kudus Yesus, dari kata Missionaris Sacratissimi Cordis Jesu, ya, dan 7 misionaris awam. Ketiga imam itu adalah berasal dari Spanyol, para MSC Spanyol. Yang pertama, Pastor Jose Maria Gran Chirera MSC yang dibunuh pada usia 35 tahun. Dia dikirim ke Guatemala sebagai misionaris tahun 1975. Di sana ia merawat orang miskin dan penduduk asli Guatemala. Ia dibunuh pada tanggal 4 Juni 1980 bersama dengan koster, katekis, dan sahabatnya Domingo del Barrio Bats saat mereka kembali dari kunjungan ke beberapa desa. Mereka diberondong dengan peluru di punggungnya. Kedua adalah Pastor Faustino Villanueva MSC pada usia 49 tahun. Ia meninggal. Ia dikirim ke Guatemala sebagai misionaris tahun 1959. Ia melakukan tugas pastoral di berbagai paroki di Keuskupan Quiche. Di sana ia memberi penyadaran akan martabat manusia, berkarya di sekolah dan pendidikan kateketik atau pendidikan calon guru agama. Ya. Ia dibunuh pada 10 Juli 1980 dengan tembakan yang meremukkan wajahnya. Dan yang ketiga adalah Pastor Juan Alonso Fernandez MSC yang menerima mahkota kematian pada usia 47 tahun. Ia diutus ke Guatemala pada tahun 1960, tahun penahbisannya. Kemudian di tahun 1963 sampai 1965 ia sempat menjadi misionaris di Indonesia, khususnya Keuskupan Manado. Ia kemudian kembali ke Guatemala dan di sana ia mendirikan komunitas Santa Maria Regina di Lancetilo. Ia disiksa dan dibunuh dengan tembakan 3 kali di kepalanya tanggal 15 Februari tahun 1981. Bersama dengan ketiga imam MSC ini ada 7 awam lain, 7 awam misionaris ya, yang akan dibeatifikasi. Mereka akan menjadi penduduk asli pertama yang akan dibeatifikasi di Amerika Tengah. Yang pertama, tadi kisahnya sudah saya bacakan, yakni Domingo del Barrio Bats yang pada waktu itu berusia 29 tahun. Ia dibunuh bersama dengan Pastor Chirera. Kemudian ada Juan Barrera Mendes berusia 12 tahun, anggota Aksi Katolik. Ia dikenang senang mengajarkan sabda Allah serta berdoa dan menyanyi kepada rekan sebayanya. Ini luar biasa, seorang muda, remaja, bahkan bisa dikatakan masih anak-anak. Dia sudah bermisi, sudah melakukan penginjilan kepada teman-teman sebayanya dengan gayanya. Dan dia menerima mahkota kemartiran dan semoga kini ia menjadi pendoa bagi kita semua. Buat kamu adik-adik ya, usia 12-13 tahun, kaum remaja, mari kita bisa mencontoh dari kemartiran Juan Barrera Mendes ini. Luar biasa, masih sangat muda. Kamu juga adalah misionaris. Jangan berpikir nanti, saat ini kamu pun adalah seorang misionaris.
Dan jangan tunggu ketika kamu akan melayani umat di gereja. Kamu bisa melakukannya saat ini. Kemudian ada Thomas Ramirez Chabal, usia 46 tahun, ia seorang koster. Ia menolak menyerahkan kunci biaran gereja sehingga ia kemudian dibunuh. Nah, buat juga para koster, Anda kini memiliki seorang pendoa lagi, rekan sekerja Anda, ya, sekarya Anda, yaitu Thomas Ramirez Chabal. Koster itu bukan seseorang yang dianggap sebelah mata dalam gereja. Mereka juga adalah para pelayan-pelayan, misionaris-misionaris yang ada dalam gereja secara khusus untuk melancarkan kegiatan pastoral terutama di bidang liturgi. Berbahagialah para koster, ternyata kini Thomas Ramirez Chabal jangan-jangan juga menjadi koster di gereja di sorga dan menyiapkan segala perjamuan sorgawi. Ada juga Nicholas Castro, seorang katekis dan prodiakon. Nicholas Castro sadar bahwa pada masa penganiayaan, umat membutuhkan komuni. Ia tetap pergi melayani membawa sakramen agar umat dapat menerima komuni, padahal saat itu situasinya sangat menakutkan untuk orang-orang yang beragama Katolik. Tapi dia tetap setia, tetap komitmen dengan karya yang telah dipercayakan kepadanya sebagai pembawa komuni. Reyes Us Fernandez, seorang pemimpin yang punya komitmen pada pengembangan sosial dan kesehatan warganya. Kemudian ada juga Rosalio Benito, seorang katekis dan pekerja pastoral. Ia memang buta huruf, tetapi ia mengingat semua doa khas Katolik. Kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain dengan kemampuannya bernyanyi. Ada juga Miguel Tiu Imul, dia juga seorang direktur aksi Katolik dan katekis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya para katekis, semoga dengan adanya para katekis-katekis ini yang sekarang juga dimahkotai dengan rahmat beato, rahmat kemartiran ini, ya kemartiran mereka dimahkotai dengan rahmat sebagai seorang beato. Semoga itu juga menguatkan Anda dalam medan karya Anda dimanapun Anda berada. Pertanyaannya adalah, apa alasan mereka dibunuh? Komisi PBB untuk klarifikasi sejarah merangkum alasan mengapa gereja Katolik di Guatemala mengalami penindasan yang sangat kejam kala itu, yakni gereja Katolik beralih dalam waktu yang singkat dalam sejarah terkini dari posisi konservatif ke posisi praktik yang atas dasar Konsili Vatikan II dan konferensi para uskup di Medellin memprioritaskan karya bersama dengan mereka yang tersisihkan, yang miskin, dan yang terpinggirkan, serta mempromosikan tatanan suatu masyarakat yang lebih adil dan merata. Perubahan-perubahan doktrinal dan pastoral bertabrakan dengan strategi kontra pemberontakan yang memandang orang-orang Katolik sebagai sekutu-sekutu para gerilya dan oleh karenanya bagian dari musuh internal yang tunduk dan harus dianiaya, mati, atau mengalami pengusiran. Saya merangkumnya. Sederhana saja, mereka dibunuh karena mereka beriman dan karena mereka seorang Katolik. Tokoh Pastor Juan Alonso ini sekali lagi menjadi sangat dekat dengan kita karena pernah berkarya di Keuskupan Manado. Nah, Pastor Yance Mangke MSC dalam wawancaranya dengan majalah Hidup memberi keterangan tentang Pastor Juan Alonso MSC ini. Kebetulan Pastor Yance pernah bertemu dengan beliau, ya, dan ia mengingatnya sebagai berikut. Ia, Pastor Juan Alonso MSC, adalah seorang Spanyol berkulit putih yang datang dari Guatemala ke Manado. Dari Manila, Filipina, ia datang bersama dengan Monsinyur Joseph Suatan MSC yang ketika itu masih frater dan baru menyelesaikan novisiat MSc dan tahun pertama filsafat di Filipina. Pastor Alonso selalu memakai jubah putih yang tidak pernah ditanggalkannya. Sekotor apapun, kena debu, kena becek, dia selalu mengenakan jubahnya dengan salib yang tergantung di leher. Itu tipe misionaris Spanyol.
luar biasa. Semoga ini juga menginspirasi kami para imam, bahwa tanda-tanda atau atribut-atribut luaran yang kadang-kala kami anggap itu sudah tidak terlalu penting lagi ya. Yang penting apa yang ada dalam batin internal kami, ternyata itu juga hal-hal yang luaran itu menguatkan panggilan dan pelayanan kami, termasuk yaitu busana-busana rohani, jubah-jubah religius kami. Pastor Juan Alonso diketahui pernah bermisi di Indonesia, khususnya di Keuskupan Manado tahun 1963 sampai 1965. Itulah alasan mengapa Pastor Yance Mangke MSC pernah berjumpa dengan beliau. Ia, Pastor Juan Alonso MSC ini berkarya sebagai pastor paroki di Paroki Kokoleh. Namun jejaknya bisa terlacak juga di sekitaran daerah Minahasa lainnya seperti Laikit, Langoan, Tataaran. Dan bagi mereka yang ada di daerah Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, tahu dengan pasti bahwa jarak dari Likupang atau Kokole itu ya, bukan dari Kokole itu ke Tondano, Tataaran, Langoan itu bukan jarak yang dekat dan pasti sulit, apalagi masa itu. Saya sendiri memberikan kesaksian bahwa saya melihat ada buku baptis dari Paroki Santo Antonius de Padua Tataaran yang mencantumkan nama Pastor Juan Alonso sebagai imam yang membaptis. Saya hanya penasaran apakah yang mencatat buku baptis itu adalah asisten beliau, atau jangan-jangan itu adalah tulisan tangan dari Pastor Juan Alonso MSC sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dan maknai? Pertama, ada ungkapan mengatakan sanguis martyrum semen Christianorum. Darah para martir adalah benih orang-orang Kristiani. Kekristenan kita bertumbuh dari darah para saksi iman ini. Darah kaum beriman yang berani. Mereka berdarah, darahnya sendiri, bukan mengalirkan atau membuat orang lain berdarah. Ya, mereka memberi kesaksian akan Kristus yang bangkit lewat karya misi mereka. Namun kisah para martir bukanlah kisah masa lalu. Kisah kemartiran juga adalah kisah masa kini. Siapapun kita bisa menjadi saksi iman dalam hidup dan karya kita masing-masing. Pastor Yance Mangke dalam majalah Hidup itu mengutip kata kemartiran digital ya. Yang kedua, para pendahulu kita adalah pribadi-pribadi yang berkomitmen. Pada masa kini, komitmen terancam oleh rasa enak, rasa nyaman, rasa nikmat yang semu namun mudah diakses. Hal-hal ini membuat kita mudah berpaling dari komitmen yang telah kita ucapkan. Komitmen iman, komitmen sakramen, komitmen kaul, komitmen selibat, komitmen janji nikah, komitmen profesi, dan lain sebagainya. Mari kita belajar memikul salib dan bertanggung jawab dengan komitmen yang telah kita buat. Yang ketiga, Pastor Yance Mangke dalam majalah Hidup itu mengutip kisah dari para pahlawan iman ini. Kisahnya sebagai berikut, yaitu ketika para imam mengangkat peti mati dari Pastor Jose Maria Gran MSC yang ditembak mati tanggal 4 Juni 1980. Nah, mereka saling bertanya, berikut giliran siapa? Pertanyaan yang sama diajukan ketika konfrateri yang kedua, Pastor Faustino Villanueva ditembak mati tanggal 10 Juli 1980 dan diarak ke pemakaman. Para imam MSC pada waktu itu juga saling bertanya, berikutnya siapa? Dan yang diantaranya yang bertanya itu adalah Pastor Juan Alonso, dan kita tahu giliran berikutnya adalah Pastor Juan Alonso MSC. Ia diperondong dengan peluru-peluru di suatu perbukitan dalam perjalanan pastoralnya 15 Februari tahun 1981. Saya tidak tahu persis apa suasana batin yang ada dalam diri mereka ketika mengucapkan hal itu. Namun yang pasti, secara tersirat, mereka siap menuju hidup kekal, menuju ke Allah di sorga. Kita pun di tengah dunia ini
harusnya selalu siap menuju hidup kekal. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana kita mati nanti. Namun pengharapan kita ialah kita bisa bersama-sama dengan Allah serta para kudus di sorga kelak. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada satu doa Triduum sebelum beatifikasi dari ketujuh martir ini. Doanya seperti ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk Putramu Yesus Kristus, Sang Saksi yang setia. Terima kasih untuk para imam, misionaris hati kudus, Jose Maria, Faustino, dan Juan Alonso, serta untuk para kaum awam, Rosalio, Miguel, Reyes, Thomas, Nicholas, Domingo, dan Juanito yang digerakkan oleh Roh-Mu telah menjadi saksi-saksi cinta-Mu di antara kami. Terima kasih karena seperti Kristus, mereka memberikan hidup mereka demi Injil Kerajaan Allah. Terima kasih karena di antara umat-Mu terbuka jalan-jalan kebenaran, pengampunan, pertobatan, sehingga keadilan, cinta, dan kedamaian hadir di mana-mana. Berilah aku melalui perantaraannya rahmat untuk kita bisa meminta permohonan pribadi. Kemudian kita tutup dengan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kita tutup lagi dengan Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Untuk doa ini nanti akan saya taruh di bagian bawah dari video ini, ya, di mana Anda bisa mengakses. Dan jika Anda mengalami mujizat melalui perantaraan doa mereka, Anda bisa menghubungi kami sehingga para beato ini suatu saat nanti bisa dikanonisasi menjadi seorang santo. Saya sendiri terus terang ketika membaca ini merasa terharu karena mereka adalah pendahulu-pendahulu iman kita. Mereka telah membuktikan bahwa panggilan hidup mereka, bahwa perutusan mereka sebagai imam, sebagai rasul awam itu terbuka untuk menuju surga. Mari kita pun saat ini dalam situasi apapun kita tunjukkan kualitas iman kita yang tangguh dan militan. Santo Juan Alonso dan kawan-kawan, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.